Assalamualaikum pemirsa, Expose lebih dekat lebih santai kembali hadir untuk Anda. Bersama saya Yaya Ahmad, topik kita hari ini adalah syiar Ramadan Raih Berkah bersama FKAM. Ya, Ramadan merupakan bulan yang paling dinanti oleh segenap umat Islam karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh mulia. Di bulan ini pula Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahala berlipat untuk segala kebaikan yang kita lakukan. Dan untuk seperti biasa, FKAM Forum Komunikasi Aktivis Masjid kembali akan menggelar program-program Ramadan. Tahun ini dengan mengangkat tema Syiar Ramadan Raih Berkah, beragam program sudah disiapkan FKAM. Kira-kira apa saja? Hari ini juga kita akan mencoba mengenal lebih dekat lagi dengan FKAM. Apa sih sebenarnya FKAM itu? Program-programnya juga meliputi apa saja? Nah, untuk itu di studio sudah hadir dua narasumber penting ya. Yang pertama ada Pak Agus Siswanto, beliau adalah DPD FKAM. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Agus ya. Alhamdulillah. Ini Pak Agus dari mana Pak? Saya dari Pekalongan Utara. Dari Pekalongan Utara. Asli Pekalongan Utara ya. Asli anak Pekalongan. Asli anak Pekalongan Pak Agus. Baik. Iya, lalu di samping Pak Agus ada Mas Zainuddin, beliau adalah sekretaris FKAM sekaligus kepala cabang Baitul Mal FKAM. Assalamualaikum Mas Zainuddin. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Asli Pekalongan juga? Asli Pekalongan. Oke, kalau Pak Agus dari Pekalongan Utara, kalau Mas Zainuddin Kalau dari mana? saya dari Boyotelo Wiradesa. Oh, dari Wiradesa, dekat juga, nggak jauh. Baik, terima kasih ya Pak Agus dan Mas Zainuddin sudah hadir di Studio Expose. Kita membawa misi untuk mengenalkan FKAM kepada pemirsa dan juga ini terkait sebentar lagi bulan Ramadan ya. Jadi mengenalkan atau ngasih tahu ke pemirsa di rumah yang lagi penasaran pengen tahu apa sih program Ramadannya FKAM. Baik, tapi terlebih dahulu saya ke Pak Agus. Pak Agus, selama ini kan mungkin ada sebagian masyarakat yang sudah mengenal FKAM ya. Betul. Mungkin mereka sudah pernah mengikuti kajiannya, sudah pernah mengerti atau mengikuti program-programnya, atau bahkan sudah jadi anggotanya seperti itu. Tapi ada juga mungkin yang sama sekali belum mengenal apa FKAM. Betul. Kalaupun sudah kenal, just nama aja. Nah, mungkin di kesempatan kali ini Pak Agus bisa menjelaskan apa itu FKAM. Monggo Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedulurku Pekalongan dimanapun Anda berada, termasuk rekan-rekan tim Badik TV yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada persisnya tanggal 28 Maret kami hari ini bisa sedikit yang seperti topik lebih dekat, lebih santai. Iya, lebih dekat, lebih santai. Begitu ya. Masya Allah. Kami dari FKAM, dari pengurus Forum Komunikasi Aktivis Masjid. Jadi FKAM itu ada singkatannya Forum Komunikasi Aktivis Masjid. Iya. Kami sendiri di Indonesia sudah berdiri dari 1998. Oh, dari 98 ya? Iya. Insya Allah ulang tahun muktamarnya FKAM yang ke-23 tahun, Iya. persisnya nanti pada 15 Juli. Baik. Masya Allah. Forum Komunikasi Aktivis Masjid ya. Betul Jadi sekali. itu adalah FKAM seperti itu. Yang selama ini pengen tahu apa sih FKAM? Nah, itu tadi sudah dijelasin ya. Iya. Berdiri dari tahun 1998. Berarti sudah berusia 23 Hari ini tahun. 22 Hari tahun. ini tepat ya? Nanti di Juli 23 Oh, tahun. di Juli. Julinya Baik, 15 baik, Juli 23 tahun FKAM berkhidmat untuk umat, membersamai umat, wabil khusus untuk bangsa, negeri Indonesia, Ya. negeri yang kita cintai. Baik, Masya baik, Allah. Iya Pak Agus, ini biasanya orang kalau pengen kenal sebuah organisasi, Betul ya kan, sekali. pengen masuk menjadi anggota sebuah organisasi itu yang pertama kali yang mereka harus tahu dulu itu platform dan visi misi biasanya seperti Betul itu kan ya. sekali. Kalau visi misi atau platformnya sesuai, cocok, yaudah deh aku masuk aja gitu. Masya Allah. Nah mungkin Pak Agus bisa menjelaskan apa Iya. platform dan visi misi dari FKAM sendiri. Baik, insya Allah mudah-mudahan bisa kami jawab dengan simpel dan mudah-mudahan sedulurku di Pekalongan khususnya dan sekitarnya
bisa mengenal lebih dekat, lebih paham tentang apa arti FKM, apa sepak terjang. Sebelum kami menjawab di visi dan misi tersebut, FKM tadi kami sampaikan berdiri di tahun 1998, di persisnya di 15 Juli. Kami di Indonesia sudah 27 cabang. Di Indonesia 27 cabang. Sudah 27 cabang. Termasuk di Pekalongan. Ya. Di Pekalongan sendiri kami sudah 10 tahun. Cuman ketika FKM Forum Komunikasi Aktivis Masjid pada zaman eranya 10 tahun ke belakang, kami memang belum bisa muncul ke publik karena ada beberapa hal, termasuk SDM, ya, termasuk mungkin Allah Subhanahu Wa Taala belum memantaskan. Maka pada hari ini kami dari Forum Komunikasi Aktivis Masjid bersama pengurus sekaligus di belakang kami ada para relawan-relawan. Kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa berkiprah, bisa berkhidmat, bisa memberikan manfaat kepada umat. Sampai para pendiri kami, kenapa sih kok muncul FKM? Pastinya kan seperti itu ya. Yang mungkin masyarakat biar tahu, kenapa sih kok harus muncul FKM? Memang pada saat itu tahun 1998, kurang lebih pada awal krisis ekonomi ya, kurang lebih waktu itu. Kemudian lagi kacau-kacaunya krisis ekonomi, kemudian umat pasti memikirkan bagaimana bisa bertahan hidup dan lain-lain. Maka bapak-bapak para pendiri dari FKM sendiri berdiri pertama di Surakarta. Pertama kali berdiri di Surakarta. Di Solo ya? Solo, betul sekali. Bapak-bapak pembina kami kala itu waktu itu masih muda. Beliau berlima ini memikirkan apa yang bisa kita berikan kepada umat ketika krisis ekonomi, kemudian alam yang sedang tidak bersahabat gitu ya. Kalau sekarang alam yang tidak bersahabat karena pandemik mungkin ya. Betul. Kalau dulu pandemiknya ekonomi gitu ya. Masya Allah. Ketika itu para pembina, para pendiri kami, beliau para ustadz-ustadz yang sampai hari ini mudah-mudahan Allah selalu menjaganya. Ya, menjadi pahala jariah hatta yaumul qiyamah. Itu terpikir, ini apa yang harus kita berikan? Maka berlima ini dari masjid kecil bermusyawarah, berkomunikasi, maka perjalanan maka bisa memberikan sesuatu kepada umat, yaitu baik secara ruh, kemudian sampai material, dan sampai untuk penguatan secara mental. Maka di visi ataupun di misi FKM sendiri itu ada dakwah, ada ukhuwah ya, bersama umat menegakkan kalimat Allah. Itu visinya. Iya. Nah, maka di situ bapak-bapak pembina ini benar-benar bagaimana kita bisa memberikan sesuatu kepada umat biar umat ini tentrem batin nih, ya gitu ya. Kemudian adem pikirnya. Itu. Maka sampai diadakan kajian. Pada hari itu sampai perjalanan sampai satu ketika bersinergi dengan MUI Surakarta. Mengadakan satu tabligh pengajian, tabligh akbar. Maka masyarakat sangat senang, tidak hanya diberikan secara ruhnya saja, tapi perutnya kenyang. Iya, pada hari itu Ibu. Maka kami sangat bersyukur anak-anak muda yang hari ini di Pekalongan ada pengurus harian, ada relawan. Masya Allah, hari ini sangat bersyukur kepada bapak-bapak ini yang sampai menjadi pahala jariah yaumul qiyamah, insya Allah. Baik, amin. Itu ya visi-visi ya platform dari FKM sudah lengkap dijelaskan oleh Pak Agus. Dan kita tahu bahwa latar belakang berdirinya organisasi FKM itu karena krisis ya, krisis kepercayaan, krisis sosial tahun 98 itu luar biasa krisisnya. Dari situ akhirnya berdiri FKM di Solo, seperti itu ya, di Solo. Baik, bergeser ke Mas Zainuddin. Mas Zainuddin ini kan Kepala Cabang Baitul Mal FKM. Mungkin bisa sedikit menceritakan apa itu Baitul Mal FKM, masih di bawah FKM atau badan otonom atau bagaimana? Jadi kalau Baitul Mal FKM itu sendiri sebenarnya kalau
kita sebagai suami istri itu ada suaminya, ada istrinya. Jadi kalau di FKM itu bagian pendistribusiannya. Bagian pendistribusiannya. Nah, makanya Jadi beliau istrinya gitu ya? Ya, beliau itu tadi menyebutkan berdirinya tahun 1998. 98. Kalau di Baitul Mal FKM-nya sendiri, Baitul Malnya adalah untuk penghimpunan dana atau pengelolaan dana itu sendiri. Oke. Itu di tahun 2008. Oh gitu, berarti 10 tahun ya? Jadi setelah FKM terbentuk. lahir terlebih dahulu, baru muncul Baitul Malnya. Mal. Jadi ini memang khusus untuk pendistribusian Ya, gitu ya? jadi kalau di Baitul Malnya saya sebagai pengelolaan dan penghimpunannya. Oke. Di FKM-nya sebagai pendistribusian. Pendistribusiannya. Iya. Nah ini untuk penghimpunan. Kalau boleh tahu sedikit nih mengenai dana operasional, itu biasanya dapatnya dari mana, Mas Zainuddin? Boleh nggak tahu? Ya, jadi di operasional Baitul Mal FKM itu sendiri diperoleh dari umat untuk umat kembali. Oke, dari umat untuk umat. Iya, makanya ada pendistribusian beliau. Kemudian kami itu memiliki para donatur, Ibu. Oke. Ya, para donatur itu kami ajak sinergi dengan program-program Baitul Mal FKM. Mereka tertarik dengan program kita karena kita ini untuk umat, kembalikan untuk umat kembali. Oke, dari umat untuk umat. Iya. Itu yang mendistribusikan adalah FKM dihimpun oleh Baitul Mal gitu ya. Ya, betul sekali seperti itu. Benar-benar tersistemik gitu ya. Betul. Ada manajemennya yang mengatur semuanya. Baik. Lalu kembali ke visi misi nih Mas Zainuddin, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus ya. Untuk kita benar-benar mewujudkan visi misi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus sedemikian banyak, itu kan pasti butuh struggle, butuh perjuangan. Bagaimana sih untuk mencapai visi misi sehingga bisa terbentuk sebuah organisasi yang sesuai dengan visi misi tersebut? Ini upaya apa yang sudah dilakukan oleh FKM? Untuk melakukan upaya tersebut sehingga kita terbentuklah organisasi Baitul Mal FKM itu sendiri, emang berawal dari susah payah ya. Kalau ini kita bisa boleh katakan sampai merangkak lah gitu ya. Sehingga sampai sekarang ini 23 tahun FKM membangun negeri gitu. Jadi kami mengajak relawan-relawan berawal dari masjid. Kenapa tadi forum komunikasi aktivis masjid? Maka kami ini mengajak para takmir masjid kepada remaja-remaja masjid untuk menumbuhkan rasa sosial kepedulian mereka kepada umat yang kini mereka ini menunggu. Sebenarnya mana sih orang-orang yang katanya sosial tetapi tidak menyampai kepada kami masyarakat yang dangkal tentang keilmuan. Baik. Gitu. Seperti itu ya. Ya, makanya muncul tadi dakwah visi kita. Ukhuwah gitu ya. Membangun dakwah ukhuwah menegakkan kalimat Allah. Baik. Iya. Ini 10 tahun di Kota Pekalongan atau Betul di sekali. kabupaten juga ya? Di Ya, kabupaten melingkup kota. sampai ke Oke, situ, ya. sama. Ini 10 tahun kehadiran di Pekalongan. Ini sudah berapa anggota yang terdaftar, Pak Agus? Baik, kalau pengurus harian itu sudah ada 5. Kemudian relawan itu berkisar sampai 15-an. Relawan 15. Itu sampai hari ini. Sampai hari ya, ini. biasa bongkar pasang Iya. itu ya. Ya, pokok boro-boro yang urusan berkhidmat untuk umat ya. Yang sekelas perusahaan Iya, aja betul. bisa mengalami namanya bongkar pasang. Bongkar pasang. Ya mudah-mudahan Badai TV tidak bongkar pasang. Amin. Istiqomah pastinya Bapak-bapak ya, pastinya bisa istiqomah. Tapi bongkar pasang kalau menuju ke arah yang lebih baik, why not gitu loh. Itu pastinya. Itu pastinya seperti Itu pastinya. Baik. Karena untuk berubah yang lebih baik itu satu hak manusia. Iya. Gitu ya. Baik. Maka kami tadi sedikit lupa bahwa di FKM itu punya misi besar. Apa itu? Yang 3 poin ini harus kita sampaikan kepada umat. Wabil khusus di bulan Ramadan mendekati. Adapun nanti penjelasan bisa diperluas oleh beliau Ustadz Baik. Zainuddin. Oke. Bahwa misi besar di FKM sendiri itu Iya ada. Pak Agus, untuk menjelaskan misi besarnya kita ke segmen selanjutnya Oke, saja. siap. Iya, kita akan lanjutkan lagi ya Pak Agus. Tetap pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose lebih dekat, lebih santai. Syiar Ramadan penuh berkah bersama FKAM, bersama Pak Agus Iswanto DPD FKM dan Pak Zainuddin Sekretaris FKM sekaligus Kepala Cabang Baitul Mal FKM.
Kita masih terus melanjutkan obrolan kita terkait dengan FKM dan program-program Ramadan sebentar lagi, dan pastinya program lembaga FKM itu sendiri. Tadi sempat terputus nih penjelasan Pak Agus terkait dengan misi besar dari FKM. Kita lanjutkan lagi. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih banyak. Misi besar dari FKM sendiri yang mungkin masyarakat harus tahu, ya, wabil khusus Pekalongan, Kota Kadin. Pekalongan memang ajib itu kayak kalau Pak Wali kan gitu ya. Saya kadang pas ada acara sama beliau ngikuti gitu, saya ngikuti saja, ngikuti aja. Yaitu misi besar kami adalah yaitu berdakwah, ya, dakwah, kemanusiaan, pemberdayaan. Ini 3 pilar, 3 poin ini yang harus Pekalongan khususnya, pada halayak umumnya, dunia, ya, Indonesia, negeri yang kita cinta ini harus kita bersinergi dalam 3 pilar ini. Yang pertama adalah berdakwah, yang kedua adalah kemanusiaan, yang ketiga adalah pemberdayaan. Dakwah sendiri kita tidak pernah luput dari itu, karena banyak ngapunten lembaga ataupun lembaga filantropi yang lain-lain bisa memberikan sesuatu, bisa memberikan santunan, tetapi tidak ada satu sentuhan ruh. Ini yang ngapunten, yang harusnya perutnya kenyang, hatinya pun tenang. Ini yang harus ada kolaborasi yang harus tidak boleh lepas dari itu, gitu. Maka sampai nanti pemberdayaan. Bagaimana ketika ada menemukan satu masyarakat, saudara semuslim kita wabil khususnya punya satu kemampuan, punya potensi, apa yang bisa kita berikan kepada beliau agar lebih muncul potensi tersebut. Karena ketika potensi itu tidak digali, kemudian tidak ada yang bisa menggandengnya, maka ngapunten, yang ada hanya sebatas kurang manfaat. Maka harapan kami dengan dakwah, kemudian kemanusiaan, ketika kami banjir Pekalongan Utara, kami juga sempat menggandeng dengan kelurahan, ya, pihak kelurahan Pekalongan Utara mendirikan dapur-dapur umum gitu ya. Kemudian kemarin yang di Bendan itu juga kami bersinergi dengan dapur-dapur umum, sampai pada hari itu kami memberikan di Bendan khususnya di Pekalongan Barat itu memberikan sedikit sumbangsih sayur mayur, sampai benar-benar mereka ini saking banyaknya ini gimana nih, karena sayur itu sifatnya kan harus cepat habis, betul, gitu ya, betul. Harus cepat habis, kemudian mau tidak mau harus segera terdistribusikan. Kami ketika mendapat amanah dari donatur, kami salurkan langsung hari itu kita selesaikan. Maka itu bentuk kemanusiaan kami kepada khususnya Pekalongan. Itu dakwah, kemanusiaan, dan pemberdayaan. Kalau untuk pemberdayaan gimana Pak Gus? Pemberdayaan nanti pada saya akan menyampaikan pada kulitnya saja. Insya Allah nanti akan dibahas oleh beliau. Jadi pemberdayaan ini ketika kita melihat hari ini UMKM kecil ataupun banyak saudara-saudara semuslim kita karena pandemik, dagangan semakin kurang, anak sekolah ya gitu ya. Maka kami sebagai di lembaga sosial, forum komunikasi Baitul Mal, FKM, forum komunikasi aktivis masjid, kami ingin membangkitkan satu kepercayaan diri dulu, bahwa rizki itu tidak pernah tertukar, bahwa rizki itu sudah dicatat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika ketemu dengan saudara semuslim kita yang UMKM kecil itu, kita bangkitkan semangatnya. Apa yang bisa kami bantu? Maka dari beberapa poin saja nanti insya Allah akan dijelaskan oleh beliau. Itu kami bisa membantu, gerobaknya rusak, bismillah, panjenengan berdoa, kita berdoa minta sama Allah. Allah maha rizki, Allah maha pemberi rizki, insya Allah kami akan berikan sesuatu. Maka sampai kemarin kita support songkronya, gerobaknya kita perbarui, kita branding dengan logo kami FKM, forum komunikasi dengan bermitra gitu. Maka insya Allah itu menjadi pahala
pahala tersendiri bagi orang-orang yang berzakat, orang-orang yang bersedekah melalui lembaga amil zakat Baitul Mal FKAM Pekalongan khususnya. Baik. Ya Mas Zainuddin, wah menarik sekali disampaikan oleh Pak Agus tadi ya, lengkap ya, dakwah, lalu kemanusiaan dan juga pemberdayaan. Tertarik dengan poin pemberdayaan ini erat hubungannya dengan Baitul Mal dong pasti ya. Ini apa saja, implementasi seperti apa, bentuk kerjanya seperti apa di pemberdayaan ini? Jadi kalau kita nih di Baitul Mal FKM di pemberdayaan tadi sebenarnya sudah dikupas sama beliau itu ya poinnya. Tujuan kami dengan adanya pemberdayaan adalah yang tadinya menjadi mustahik sekarang menjadi muzaki. Maka kami biasa sebut mustahik muftu didekatkan muzaki. lagi, iya. Mustahik muftu muzaki. Itu bahasa awamnya apa itu Mas Zainuddin? Ya jadi tadinya mereka orang yang dibantu, sekarang orang yang memberikan donasi dan berinfak. Oke, itu kan butuh proses untuk melakukan seperti itu. Dari yang tadinya dibantu akhirnya bisa membantu sesamanya. Itu seperti apa tahapannya? Makanya tadi di pemberdayaan itu kita bangun UMKM. Sebenarnya ada 2 yang sudah kita lakukan di Pekalongan, itu ada 2. UMKM itu tadi dari pedagang-pedagang kecil yang butuh modal, yang butuh support tambahan modalnya sehingga tumbuh berkembang. Itu Baitul Mal FKM alhamdulillah ada di dalamnya. Kemudian yang kedua itu adalah pemberdayaan yang kedua, kita berikan para petani atau peternak kambing. Petani dan peternak kambing. Iya, petani dan peternak kambing. Mereka itu para mustahik yang ahli dalam bidangnya peternakan kambing tapi tidak punya modalnya. Maka Baitul Mal FKM memberikan support untuk memberdayakan mereka para mustahik. Kita berikan kambing. Kemudian mereka itu biasa kita sebut angon lah gitu ya. Jadi bagaimana dengan 11 kambing biasanya kita akan berikan 10 betina, 1 jantan gitu. Itu prosesnya selama 2 tahun nih. 2 tahun. Ya. Itu sudah harus menghasilkan. Nah, insya Allah. Sudah ditarget ya. Itu lingkupnya di mana saja, di kota, kabupaten atau Kalau di Pekalongan sendiri baru rencananya di kota. Di kota sudah ada mustahiknya. Iya. Tapi petani kalau dan kita peternak kambing. Ya, itu hanya peternak kambing atau ada peternak lainnya Mas Zainuddin? Jadi memberdayakan masyarakat mustahik itu yang notabene tidak mampu, tapi tadi memiliki keahlian untuk beternak, kami modalin. Jadi berikan kambing seutuhnya itu untuk peternak gitu. Ini bayangin ya 11 kambing ya. Iya, 10 betina kambing dan 1 pejantan. Iya. Tapi ditarget 2 tahun sudah ada hasilnya. Insya Allah itu sudah terbukti gitu. Sudah terbukti. Oke, baik. Jadi selama ini yang dilakukan oleh Baitul Mal FKAM, itu pastinya di bawah FKAM ya, itu yang sudah melakukan pemberdayaan baik itu UMKM maupun perorangan yang bantuan-bantuan seperti itu 2 tahun sudah ada hasilnya. Iya, insya Allah. Oke, baik. Jadi sudah mulai kelihatan ini Pak. Sudah mulai masyarakat sudah bisa membayangkan apa itu FKM, perannya di Pekalongan khususnya. Khususnya. Secara halayak di Indonesia. Baik. Lalu misalnya nih Mas Zainuddin dan Pak Agus, ada pemirsa yang tertarik dengan program tersebut ya, pemberdayaan, dan mereka mungkin selama ini sesuai dengan kriteria yang disampaikan tadi bahwa mereka itu butuh bantuan. Itu caranya bagaimana? Siapa yang harus dihubungi? Jadi kalau mereka para mustahik ya ingin saya punya keahlian tapi dengan siapa saya akan bertemu seperti gitu. itu. Biasanya bisa menghubungi saya sebagai kepala cabangnya atau bisa menghubungi Agus sebagai DPD-nya. Karena kita saling melengkapi lah ya. Namanya beliau di kota, saya di kabupaten. Jadi di mana di situ kota butuh bantuan dari masyarakat itu, ya mungkin bisa menghubungi ke Ustadz Agus. Saling sinergi lah kabupaten kota ya, tujuannya sama. Dan kita menyediakan kontak person. Ada base campnya nggak sih Pak? Ada dong. Di mana? Kami di Pekalongan di belakang Unikal, Jalan Tunas Raya, Perumahan Gama Permai. Jadi sekali lagi pemirsa silakan bisa menghubungi Pak Agus atau Mas Zainuddin atau bisa langsung datang ke base camp ya atau markasnya ya. Kantor persisnya. Sekretariat dari FKAM Pekalongan. Ada di belakang Unikal, Jalan Tunas Raya, Perumahan Gama Permai, Pekalongan Barat ya. Ada Plang Baitul Mal FKAM. Kalau pemberdayaan selama ini bersinergi dengan siapa?
Silakan Pak Agus atau Mas Zainuddin. Mungkin saya menambah sedikit tadi. Yang saat ini pemberdayaan, jadi kalau harapannya malah ya, karena saat ini 10 tahun tadi saya ceritakan di awal, 10 tahun perjalanan FKM di Pekalongan itu, kalau dulu mungkin belum bisa muncul ke publik, mungkin Allah memang harus mengayai dulu, di sortir dulu, memantaskan diri. Maka hari ini kami selalu bermuhasabah, berintrospeksi. Kami ini sedang memantaskan diri menjadi orang yang berkhidmat, orang yang bermanfaat untuk umat. Itu maka dengan yang sudah terjadi 10 tahun silam itu hanya dari donatur, ya, kemudian dari muzaki, ya, orang yang berzakat menitipkan zakatnya kepada lembaga amil zakat Baitul Mal FKM Pekalongan khususnya, maka kami salurkan kepada penerima. Ya. Nama tadi mustahik, bisa disebut mustahik itu penerima manfaat, lebih tepatnya penerima manfaat itu langsung dari donatur melalui lembaga amil zakat, kemudian kita tasarufkan. Maka harapan kami Ibu dan Badek TV dan saudaraku Pekalongan yang ada di Pekalongan, kami ini sangat ingin dan sangat sekali membuka pintu selebar-lebarnya kepada semua para agnia, orang-orang yang kaya, orang-orang yang dititipkan rizki sama Allah Subhanahu wa taala. Baik itu instansi, wabil khusus pada pertemuan kali ini kami ingin mengajak tidak hanya dari kalangan ke bawah, menengah, sampai kami ingin mengajak kepada kalangan mengatas. Yang paling atas yaitu instansi Pemkot, pemerintahan kota. Harapannya bisa, ayo kita bergandengan tangan, ayo kita bersinergi. Apa yang kita bisa berikan di kota Pekalongan, insya Allah sapu lidi satu tidak bisa bermanfaat, tapi ketika satu bengket kita bergandengan tangan, fa insya Allah kami siap bersinergi dengan siapapun. Yang penting tidak luput dari 3 pilar dari dakwah, kemanusiaan, kemudian pemberdayaan. Dakwah maju bersama umat, yaitu karena dakwah ini sangat poin penting bagi kami, ya, tidak boleh luput dari itu, ya, karena kalau diberi saja, disantuni saja, tidak ada gregetnya. Betul. Tapi kalau kita ajak ruhnya, kita bangun ruhnya, ini insya Allah, maka moto kami selalu seduluran di dunia bisa juga seduluran di surganya Allah. Amin, itu. Amin. Begitu Ibu. Wah, mantap ya. Ini pemberdayaan, dakwah dan juga kemanusiaan ya, di program lembaga FKM. Ini program-program utama yang seperti yang disampaikan Pak Agus dan Mas Zainuddin tadi. Ini misi besar dari FKM ke depan dan sekarang ini sudah berjalan. Bahkan untuk program pemberdayaan sendiri sudah mungkin menghasilkan ratusan mereka yang sudah berhasil selama ini, yang tadinya dibantu atau menerima manfaat, sekarang bisa ikut membantu memberikan manfaat seperti itu. Tujuan awalnya seperti itu. Amin. Iya, kita akan kembali saat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat lebih santai. Anda yang masih terus bergabung bersama kami di Expose, lebih dekat, lebih santai, syiar Ramadan raih berkah bersama FKAM. Baik, tadi kita sudah Pak Agus dan Pak Zainuddin tadi sudah menerangkan cukup panjang nih mengenai pemberdayaan. Ini dakwah saya agak tertarik nih Pak. Kalau kita ngomongin masalah dakwah, kita tahu nih era atau tantangan dakwah di era sekarang ini sangat berat ya. Medan dakwahnya juga semakin meluas. Nah, ini apa yang sudah dilakukan oleh FKAM untuk menyikapi kondisi seperti itu, Pak Agus? Ya, terima kasih Ibu ya. Baik, FKAM tadi ya, misi besarnya adalah dakwah, kemanusiaan dan pemberdayaan. Ketika berbicara dakwah, sungguh banyak yang kita korbankan, baik tenaga, bahkan sampai kalau waktu pasti, waktu, tenaga, harta. Bahkan waktu untuk keluarga, bahkan kita di nomor 2 kan ketika kita berbicara urusan dakwah. Maka
hari ini sampai 10 tahun bahkan 22 tahun FKM berkhidmat untuk umat, membersamai umat. Tidak hanya urusan kemanusiaan dan pemberdayaan tapi dakwah ini. Maka khususnya kami di Pekalongan ataupun nanti bisa kami sedikit sentil diuraikan di beberapa cabang kami di urusan dakwah mempunyai program pemberantasan buta huruf Al-Quran dengan metode yang sangat mudah, dengan metode yang sangat simpel sekali. Ya, kami mempunyai prioritas dari anak SMP sampai nanti manula. SMP. Iya, manula. SMP sampai orang tua. Dari SMP. Iya, gitu ya? SMP sampai orang tua sampai manula. Maka 2 metode yang hari ini sudah kami launchingkan. Yang pertama adalah metode Thaqifah, pemberantasan buta huruf Al-Quran dengan metode 5 kali pertemuan, insya Allah sudah bisa membaca. Kemudian dengan satunya lagi metode An-Naba yang hari ini insya Allah pada bulan Ramadan kita akan launchingkan di Pekalongan khususnya. Hari ini? Ya, mudah-mudahan para da'i kami, para asatid-asatid yang menggawangi di urusan umat, yang terjun langsung bersentuhan dengan berhadapan dengan umat ya, yang belum bisa baca Al-Quran, bahkan yang nol sama sekali, tidak kenal itu huruf alif, ya sampai tidak kenal sama sekali. Tapi kalau duit tidak ketukar, maka hari ini adalah tantangan para dai-dai kita, khususnya di Forum Komunikasi Aktivis Masjid. Mudah-mudahan di Pekalongan kami sudah mempunyai 7 titik. Sudah di mapping ya? Sudah 7 titik, termasuk di Pekalongan Utara, kemudian di Pekalongan Barat. Di situ ada beberapa titik. Dari ibu-ibu itu ba'da subuh, Sabtu sama Ahad ba'da subuh. Ba'da subuh streng langsung, star itu. Ya. Itu dari nol sama sekali sampai hari ini, masya Allah mereka sudah mulai masuk surat An-Naba. Jadi juz 30 yang bagian awal. Gitu dan itu setting goalsnya adalah mereka sampai benar-benar mahir atau bisa gitu ya? Setting goalnya adalah sampai nanti tarjamah. Jadi urutannya dari belum bisa ya, kemudian sampai mengenal, kemudian sampai bisa, kemudian membaca dengan fasih, sampai tarjamah, menerjemahkan Al-Quran semudah menerjemahkan bahasa Indonesia. Itu goal settingnya dari FKM. Cuman hari ini minta doanya saja kepada sedulur-sedulur yang ada di Pekalongan khususnya. Itu memang berat sekali, istiqomah itu berat sekali. Banyak yang mereka, ada yang di perjalanan meninggal, ada yang, karena mayoritas yang tertarik itu umuran seksi, seket kurang sidik. Ya, makanya saya punya pengajian namanya seksi, seket kurang sidik. Ya, asli Pekalongan soalnya. Yang minat mayoritas segitu ibu. Nah, ketika pandemi kemarin, mudah-mudahan yang meninggal menjadi mati syahid insya Allah ya. Karena sebagaimana hadis Nabi kan seperti itu. Itu. Nah, beliau bilang pesan, Ustadz, saya ingin belajar ngaji di FKM walaupun umur saya sudah tua. Mudah-mudahan sebelum Allah jemput ajal saya sudah bisa membaca Al-Quran, insya Allah. Itu yang selalu terngiang-ngiang di kami. Iya, Mas Zainuddin, yang disampaikan Pak Agus tadi bahwa rata-rata yang mengikuti program baca pemberantasan tulis buta huruf Al-Quran. Buta huruf Al-Quran itu rata-rata seksi. Yeah. Kenapa kok yang tadinya target SMP, berarti anak-anak muda dong. Itu kenapa mereka kok seperti kayak kurang tertarik? Itu kendalanya seperti apa sebenarnya Mas Zainuddin? Jadi memang kita punya 2 sesi ya. Jadi kalau di masyarakat itu memang yang beliau katakan seksi itu ya. Seket kurang siti. Emang itu di masyarakat. Yang di SMP itu biasa kita bergelut di dunia pendidikan, sekolahan, SMP atau SMA itu SMP, sudah berjalan di tempat-tempat lain juga. Jadi makanya dari SMP sampai manula itu kalau SMP-nya kita bergelut di dunia pendidikan, sekolahan-sekolahan. Gitu. Kalau di masyarakat emang tadi seksi tadi. Seksi ya. Intinya jalan ya. Ya, SMP, berjalan semuanya. SMA maupun mereka yang sudah lanjut itu tetap berjalan semuanya ya. Bagus. Yang tadinya nggak mengenal huruf alif ba ta yang tadi beliau sampaikan, sekarang bisa membaca Al-Quran dengan baik. Walaupun mereka masih terbata-bata, tapi keinginan mereka orang-orang tua ini Masya Allah luar biasa. Yang penting saya bisa membaca Al-Quran dengan baik, walaupun di usia saya sudah tua gitu.
Iya, itu selain program memberantas buta huruf Al-Quran, itu program apa lagi di dakwah? Tadi yang ada metode Sakifah sampai metode Anaba. Jadi kalau Anaba itu kita ajarin namanya orang tua itu ngajinya nggak monoton gitu, Bu. Kita pakai metode yang namanya sambil bernyanyi gitu, dinadakan lah gitu, seperti itu. Jadi membuat mereka itu tidak bosan tatkala mengaji. Tidak bosan dan pastinya dibikin sedemikian mudah ya, karena betul. untuk mengenalkan kepada mereka yang sama sekali nggak pernah mengenal, apalagi ngerti gitu ya. Mudah dan nyaman. Mudah dan nyaman. Makanya biasa kita sebut jamaah malarosa gitu. Apa itu? Iya. Di kitab Sakifah itu ada mengenalkan 28 huruf hijaiyah dari alif sampai ya, karena sebenarnya kan 30 ya, ada yang sama lam alif sama lam gitu ya. Kemudian makhraj cara bacanya alif sama hamzah itu sama itu. Maka disingkat di situ 28 huruf. Maka di situ bukan pengenalannya bukan bata bukan, tapi nama saya Malarosa, toko sofa ada bahaya. Itu. Jadi dengan sangat mudah sekali. Iya, dengan cara pembelajaran sedemikian mudah ya. Betul ini sekali. diupayakan atau sesuai dengan setting goals tadi, semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan, seperti itu Pak Agus. Baik, itu tadi paling tidak program-program lembaga FKM ya, dakwah kemanusiaan dan juga ini pemberdayaan. Semuanya sudah disampaikan tadi sama Pak Agus dan Mas Zainuddin. Sekarang kita beralih ke program Ramadan ini Mas Zainuddin dan Pak Agus. Ini kita tahu ini selama bulan Ramadan ini namanya FKM selalu konsisten ya menggelar program-program Ramadan seperti itu kan. Dan tahun ini mengambil tema syiar Ramadan penuh berkah. Saya ke Mas Zainuddin, apa motivasi yang akhirnya melatar belakangi FKM untuk kembali menggelar kegiatan Ramadan ini, Mas Zainuddin? Jadi biasa di lembaga filantropi ya, kami ini kan lembaga filantropi di Baitul Mal FKM. Kenapa di bulan Ramadan itu kita buat judul Syiar Ramadan Raih Berkah? Karena di bulan Ramadan itu banyak keberkahan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita gitu ya. Sehingga di program Baitul Mal FKM pun namanya syiar. Tadi kan ada dakwah, makanya syiar. Kita mengenalkan kepada mereka dakwah kita. Syiar Ramadan Raih Berkah. Nah, di situ kami membuat program. Jadi program ini untuk menunjang para mustahik atau penerima manfaat yang tadi ada anak yatim. Kemudian fakir miskin gitu ya. Kemudian di program Ramadan ini kita ada yang namanya Dai Jawara, jelajah dakwah Ramadan. Biasa kita sebut namanya Jawara, jelajah dakwah Ramadan. Iya, seperti itu. Iya, jelajah dakwah Ramadan. Ini saya pengen tanya, ini 40 santri, 5 gunung, 1 pulau. Ini maksudnya gimana nih Pak Agus nih? Yang jelajah tadi? Jawara. Iya. Jelajah dakwah Ramadan. Bisa menjelaskan Pak Agus? Baik, pada intinya dari Jawara ya, jelajah dakwah Ramadan ini, kami di kantor pusat, sekretariat pusat FKM yang ada di Solo ini mempunyai semacam fakultas akademis yang kita sebut namanya AAQ, Akademik Al-Quran, di mana di situ para santri selama 2 tahun dibina, digembleng sampai di situ muncul beberapa ekspektasi yang nanti akan kita berikan kepada umat. Di antaranya adalah hafidz Quran, kemudian belajar hadis beserta tafsirnya, kemudian bisa memberikan manfaat dalam bentuk public speaking. Jadi bisa kalangan manapun bisa semua, baik anak-anak sampai remaja sampai para orang tua, kajian model apapun. Maka insya Allah dai-dai yang kita siapkan ini, yang insya Allah di Ramadan kita sebar ke 27 cabang, termasuk di Pekalongan, Yang dari luar Jawa di kolaborasi ataupun dimasukkan ke dalam yang orang Jawa, yang Jawa dikirim ke luar Jawa. Jadi pertukaran dai. Pertukaran dai ya, persisnya gitu. Ya, dan di situ 1 bulan.
1 bulan bahkan puasa ya, selama Ramadan, bahkan sempat beberapa tahun di masjid, salah satu masjid di Kota Pekalongan kita taruh salah satu dai sekali terawih satu malam ya 1 juz terawih 1 juz ngimami 1 hari gitu ya. bukan 1 hari terawih malam. sekali terawih itu 1 Sekali juz terawih 1 juz itu Iya. targetnya ya. dan itu udah jalan. Oh, Sudah jalan. Luar biasa. Makanya harapan kami dengan adanya dai Jawara, dai jelajah Ramadan ini, Iya. monggo sedulur Pekalongan semua, para takmir khususnya ini saya mengajak ya, para takmir musola ataupun masjid gitu ya. Kalau memang panjenengan para takmir, para masjid ini butuh seorang dai, butuh seorang mubaligh, insya Allah bisa hubungi kami di Sekretariat FKM Jalan Tunas Raya, Perumahan Gama Permai dengan nomor WhatsApp 0823 1454 4083 dengan saya sendiri. Ya. Insya Allah itu nanti bisa kami alokasikan para dai-dai kita. Baik. Begitu. Iya, itu seperti itu ya program yang tadi yang apa namanya itu namanya Jawara, dai Jawara. Iya benar. Ini programnya banyak banget ternyata Iya. untuk tahun ini ya. Iya. Ada jelajah dakwah Ramadan tadi yang Jawara itu 40 santri, 5 Iya. gunung 1 pulau. Iya. Lalu ada juga sedekah berbuka puasa. Iya. Itu pasti ya kayaknya Iya. rutin setiap tahun seperti itu Mas Zainuddin. Iya. Untuk sedekah berbuka puasa itu seperti apa konsepnya Mas? Jadi kalau sedekah untuk buka puasa itu satu orang itu kita berikan 15.000 satu porsinya itu. Jadi kita akan berikan kepada masjid-masjid ataupun di pinggiran jalan yang mereka membutuhkan untuk iftar ataupun musafir, Oke. kita akan berikan itu. Jadi Iya. emang di Ramadan kali ini Baitul Mal FKM mentargetkan 2.000 penerima manfaat dari buka puasa tersebut. Oke, itu Program di buka puasa. 2.000 penerima manfaat tahun ini ya, Ya, Ramadan tahun tahun 43 1443 Iya. Hijriah. Hijriah. Itu terdistribusi di kemana aja? Berarti 2.000 Ya, 2.000 itu 2000 di penerima manfaat kota kabupaten. baik di kota maupun di kabupaten. Oke, itu berarti nanti akan distribusikan ke masjid-masjid, Setiap masjid atau ataupun Musola musola musola. seperti atau itu. majelis taklim. Baik, ya. seperti itu. Iya, ini menarik Jadi sekali. poinnya cuman nominal yang kita berikan kepada mereka dan suatu ajakan ya kepada para donatur muslimin itu 15.000, mereka mengeluarkan hartanya tetapi pahalanya juga menerima gitu. Oke, ini 15.000. Ini amal jariah ya. Amal jariahnya Iya, gitu, tidak Masya akan Allah. terputus, bener ya Pak Agus ya. Baik. Dan saya nanya nih untuk program Ramadan ini apakah setiap tahun programnya seperti ini berubah-ubah Pak Agus? Iya. Yang Atau pertama, disesuaikan dengan Iya. kondisinya iya, yang pasti kondisional. kondisional. Iya, kondisional. Ketika ada poin-poin tertentu memang yang kayak iftar ya, untuk sedekah untuk buka puasa yang disampaikan beliau. Satu paket hanya 15.000. Iya. Siapapun donaturnya, Oke. siapapun orangnya. Iya. Saya ingin bersedekah kok cukup mampu 2, berarti hanya 30.000. Kami tidak pernah menampik ataupun menolak itu. Yang penting panjenengan ikhlas, kita salurkan kembali kepada umat. Oke. Begitu. Jadi tidak ada berapa harus berapa, silakan semampunya. Baik. Jadi Iya. ketika tadi iftar, kemudian kado lebaran untuk anak yatim, itu yang tidak bisa kita tidak dirubah-rubah dalam setiap tahun, itu memang diantara ada poin-poin itu. Baik. Mm. Yang pasti ada setiap tahun Ada agenda itu. rutin tahunan Iya, begitu ya. betul. Baik. Ini terakhir Pak Agus, mungkin Iya. ada yang disampaikan kepada pemirsa terkait dengan program-program FKM, terlebih dengan program Ramadan ya, syiar Iya. Ramadan penuh berkah. Monggo. Baik, bismillah. Sekali lagi saya sampaikan kepada sedulur-sedulurku yang ada di Pekalongan, wabil khusus ataupun di daerah sekitarnya. Kami dari Forum Komunikasi Aktivis Masjid Pekalongan, cabang Pekalongan, kami ingin mengajak panjenengan semua, saudara-saudaraku, ayo kita bersinergi, ayo kita bergandengan tangan dalam memberikan manfaat kepada umat, dalam berkhidmat untuk umat. Tidak perlu melihat warna, karena sekali lagi FKM itu tidak ada sama sekali untuk urusan politik. Kita benar-benar organisasi independen, murni untuk
mencari menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di bulan Ramadan di akhir di syiar ya, di syiar Ramadan ini kami punya beberapa poin yang titik tekannya harus kami sampaikan. Yang pertama adalah kado lebaran untuk anak yatim. Yang satu paketnya hanya 250.000 kita berikan kepada anak yatim dalam bentuk kita ajak belanja anak yatim ke pakaian, toko pakaian, kemudian kita berikan sisanya dalam bentuk bingkisan ataupun uang. Kemudian jelajah ya dai Ramadan ya, kita berikan manfaat kepada umat, yaitu dai-dai kita berikan, kita sebar, kita ingin memberikan manfaat kepada umat khususnya Pekalongan. Di antaranya tadi ada iftar, sedekah berbuka puasa, Masya Allah. Itu harapan kami dari Forum Komunikasi Aktivis Masjid Pekalongan. Ayo, saya mudah-mudahan berharap hari ini Pak Wali Kota, Pemkot Kota Pekalongan, siapapun hamba-hamba Allah yang terketuk hatinya, mari kita bersinergi, mari kita bergandengan demi merajut ridhonya Allah Subhanahu wa taala, demi menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pasti Pekalongan sakpore, FKM kenonggo seduluran sak lawase. Oke, baik. Insyaallah. Terima kasih Pak Agus Iswanto Barakallahu Mas fikum. Zainuddin ya. Masyaallah. Sudah panjang lebar menjelaskan ke kita FKAM lalu program-program Ramadan seperti apa, dan kembali lagi untuk Anda pemirsa yang mungkin ingin berdonasi ada di sini ya. Baik, demikian obrolan kita. Sekali lagi saya Ahmad, kru bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.